Jadi anggota DPD itu emang cita-cita dari kecil atau gimana? Ya enggak sih. Oh, enggak. Gak apa-apa kita duduk kita nyantai ya. Nggak apa-apa, santai aja. Bisa aja kita mau Kita gini. ngerti. Itu namanya nggak sopan gitu. Momen apa yang bikin lu ngerasa, oh gue kayak berguna di buat orang lain? Ada nggak momen kayak gitu lagi? Bantuin nenek-nenek nyebrang. Iya. Abang tiap ini bakat naikin enggak? Wut 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 wut. Toto. Enggak lah. Oh. Enggak ya? Bang. Lu mau lihat skill terpendam gua nggak? Nih lihat nih ya. Jadi lope. Jalan hill. Lihat lagi nih. Jadi gue bisa hilang nih. Nih, hilang kan ya? Jadi 10. Terakhir nih. Gue ini sebenarnya penyihir, Bang. Semburan api. Gimana, Bang? Kira-kira dengan skill gue yang gue punya ini, gue cocok gak ngegaet anak paling orang terpenting se-Bekasi? Banyak makan gula lo. Kenapa sih? Gimana, Bang? Buset model begini-begini pengen ngegaet orang nomor 1 di kota Bekasi. Ya ilok kalau ilok. Gak bisa, Bang ya? Nggak bisa, asli. Masalahnya nih, orang yang ini nih, anaknya aja kuliah di Korea. Di Korea, Di Bang? Korea, jelas. Wow. Udah gitu, yang perempuannya Hafiz juga. Habis kurang. Ini model. Jadi 10. Gak bisa. Ngimpi gua. Ngimpi lu. Ya ampun. Mendingan kita panggil dulu orangnya. Boleh. Biar nanti kita tahu kayak gimana sih kriteria dia kalau nyari mantu. Benar. Kita panggil orangnya, panggil. Boleh. Panggil. Kita sambut Bang Vendabi Surya Putra. Tepuk tangannya, guys. Geser. Bang, saat bang. Bang. Aduh. Halo, Bang. Coba bang. Mau nyari mantu kok. Gimana tadi? Gimana? Oh, Gimana? Kasih lihat. pada jadi batu. Jadi lebih ganteng lagi. Bener asli. Gue mikir-mikir Kurangin konsumsi gula, kurangin. Asli lu. Pengaruh sampingnya, Bang ya. Kelincahan. Kelincahan gue ya. Selamat datang Bang Vendabi. Sehat ya? Alhamdulillah. Aduh, Terima luar kasih. biasa Ini kayak nih. asik bener di sini. Asli Yoi. banget. Ini kan percakapan lintas generasi. Benar. Oh, betul. Anak Gen Z, Betul. saya milenial. Iya. Apa? Masih milenial. Milenial, masih muda. Sibuk ya Bang ya? Lumayan biasa. Lumayan, lah. luar biasa. Ya, Apalagi namanya kesibukan ya pasti ada. Kalau nggak sibuk ya berarti kita nggak ngapa-ngapain. Bener. Aduh, kayaknya capek banget ya. Benar. Gimana? Hari ini kemana aja? Hari ini Agenda Abang. sebenarnya tadi hari ini agenda sih karena kan insya Allah mudah-mudahan kita ikut haji nih tahun ini. Amin, mabrur. Amin. Biar lancar semuanya. Jadi hari ini agenda suntik meningitis. Enggak. Wow. Antri tadi Habis nih. sport haji. Oh, haji. Bang, virus ya bang? Virus. Iya, jadi kalau nggak disuntik nanti virus-virus bisa terpapar. Bentar lagi siap-siap ya, kita doain ya semoga lancar semuanya. Amin. All the best. Jadi Vendabi ini adalah seorang ketua DPD Kota Bekasi. Ah, iya, Bang. Wih, keren. Masih muda kan? Iya, kelihatannya. Gak nyangka kan? Gak nyangka gua, Bang. Lu masih muda udah ngapain? Masih muda gua ini Bang, cabut sekolah. Warnet. Lu gak ada warnet tigan sih? Ada, Bang. Serius? Warnet main PS. Bang, Ada kan warnet penpes. relate. Oh, Apa dulu masa main apa tuh aplikasi apa musiknya apa tuh kalau itu? Winem. Bener kan? Betul. Winem. Winem. Chattingnya RC. sih. Gak ngerti kan lu? WinM siapanya Yahoo Spotify. Messenger. Oh, Yahoo Messenger juga. Oh itu Winem itu paling keren tuh kalau buat nyetel lagu tuh zaman gue. Fix anak warnet. Oh, anak warnet. Ngerti nggak? Enggak. Enggak. Kalau sekarang ngertinya ini main PS dia di. Tapi dulu main itu juga apa tuh? Apa? Counter Strike. Counter Strike. Sebenarnya kalau main game kita mainnya ini apa namanya yang berkaitan dengan bola. Wih, bola. Winning Eleven. Fix pernah muda.
Everything Emang happen. kecil gitu ya? Kecil gitu ya? Apa? Kecil gitu, main winning, gedenya cuma main winning. Terus Iya sukanya Warnet. game. Yang namanya berkaitan game-game olahraga tuh suka. kalau lu suka aja. Kalau cuman kalau apa Counter Strike itu kan kayak nembak-nembak tuh, Iya. loncat gitu, pusing kita. Paling ganti Metal Slug. Metal Slug, ya. Metal Slug Fire. Tahu? Tahu. Oh iya. Metal Slug yang gambarnya pixel-pixel kan bang ya? Iya benar. Yang tembak-tembakan kan ya? Sama Contra. Kontra tahu main. Anak Sega berarti. Sega. Fix. Pernah muda. Oh, anak kontra. Aduh, jadi emang Kan Sega dulu, terus habis itu PS. betul. Oh, PS. Sekarang sibuk apa, Bang? Sekarang sibuk ya kegiatan di DPRD. DPRD. Anggota dewan. Anggota dewan. Iya. Komisi berapa? Komisi 1 sekarang. Komisi 1. Komisi 1 Komisi tentang satu. apa Itu tuh? tentang pemerintahan, pelayanan publik, hukum dan lain-lain lah. Cuman intinya tentang pelayanan publik. Jadi sekali dan juga kepegawaian. Jadi tentang servis pelayanan di Kota Bekasi ya itu Komisi 1. Masuk juga kecamatan, kelurahan gitu di Komisi Emang 1. jadi anggota dewan itu emang cita-cita dari kecil atau gimana? Ya enggak sih. Emang kecil dulu di mana, Bang? Hah? Kecil Kecil, ya dulu. kecil mah kita pengennya ya. Iya. Pengennya jadinya mah dulu mah standar mah kita mah pengen jadi astronot gitu. Astronot, ngeri. Iya, Benar, kayak benar. cita-cita anak kecil Iya, gitu kan kalau di baju-baju kan astronot. Emang dulu sekolah IPA. Sekolah waktu SMA. 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 SMA IPA. IPA di mana? Jadi SMA-nya di SMA 8. SMA 8. Bukit Duri, Bang, ya? Respect. Iya, Bukit Duri. Itu kalau Tahu nggak? misalnya Tahu nggak? musim hujan ada ekskul baru tuh. Iya. Jadi SMA 8 Jakarta itu buat anak-anak milenial itu sekolah termasuk sekolah idaman. Favorit Idaman. anak-anak Bekasi. Wis. Gue juga SMA 8. Oh, abang lu di 8 bang? Bekasi. Sekolah Beda tipis. Jakarta Bekasi. Ada Dekat. sama, beda tipis doang. Cuman dihalangi sumber arta doang. sama Kalimalang. Nah, sana ke sumber arta Jakarta. Iya. Sini Kan Bekasi. dekat kan cuma di Tebet doang. Oh, jadi dulu di SMA-nya di SMA 8 Jakarta. SMA 8. IPA. IPA. Pinter, Bu. Saintis. Lu? Gua IPS. IPS juga boleh, cakep. IPS. Temen. Oh iya, sama teman. IPA. IPA. Pinter. Ilmuwan. Pernah jadi organisasi waktu SMA? Organisasi ikut, ada organisasi. Jadi kalau di SMA itu ada banyak ekskul kan? Iya. Selain OSIS itu ada ekskul-ekskul banyak gitu kan. Ya. Ya ekskulnya kita itu dulu apa ya di SP namanya, SP. Science dan Perpustakaan. Jadi ekskulnya ini KIR, kayak KIR. Oh. Karya ilmiah remaja. Bener lagi aja. Ada nggak lo? Kir. Ada. Tiap turun apa tapi? Bang, kir bang. Ya. Kiri. Udah ada karya ilmiah remaja dulu ya? Iya, tapi ya kita belajar gitu ya. Cuman ya dulu tuh sebenarnya niatnya memang waktu itu kan nyari-nyari ekskul banyak tuh kan. Iya. Ada tentang olahraga, ada tentang tadi karya ilmiah remaja, ada tentang teknologi, ada banyak lah, ada senian dan lain-lain. Cuma pas lagi mikir, aku pengen belajar. Ya udah, mana nih belajar nih? Kir, oh ya udah ikut deh ke SP. Cuman walaupun di situ nggak belajar, cuman banyak akhirnya kan kita dapat ya ilmu-ilmu lah. Insight ya bang ya. Cuman sebenarnya fun juga sebenarnya. Funnya tuh ya semuanya tuh dibuat fun. Fun kalau sama anak IPS tuh nggak relate. Eskul aku lari waktu dulu. Oh, lari, Bang. Lari dari pelajaran. Makanya jadi begini. Oh gitu. Emang kalau sampai masuk SMA 8 berarti waktu kecil emang hobinya belajar dong. Enggak juga. Namanya hobi mah banyak ya hobi ya. Hobi namanya kita mah anak kecil main. Tapi nggak main gampang bang masuk game. SMA 8 bang. Cuman ya dari keluarga kan kita juga dididik ya. Ada waktunya belajar, ada waktunya main. Benar. Dari keluarga. Emang para orang tua kayak gimana sih waktu kecil dulu sampai akhirnya seorang pendabi itu bisa masuk SMA 8. Gak gampang loh. Karena itu sekolah favorit. Dari orang tua ya pasti ada apa ya dorongan gitu ya, dorongan. Jadi yang saya senang itu bapak tuh selalu pengen anak-anaknya tuh di sekolah-sekolah yang menurut kita ya itu adalah yang unggulan. Oke. Yang terbaik bang. Jadi ya dipersiapkan gitu. Dan ya mungkin dulu awal-awal ikut les dan lain-lain. Cuman akhirnya kan ketika sudah terbangun mungkin
apa namanya kesadaran buat kita insight. belajar sendiri dan lain-lain, ya udah nggak perlu Oke. les ya gitu. Lu belajar sendiri gak? Gua. Kadang nyontek sama temen sih. Jangan dicontoh, tidak baik. Gak baik ya, Bang. Bukan ya? nyontek dong. Apa dong? Berbagi. Lagi sharing. Nyontek tuh terlalu negatif konotasinya. Iya, iya. Berbagi. Kamu nggak tahu ya? Sini aku bagi. Gitu lebih enak. Oh iya iya. Masuk ke SMA 8 Jakarta, Iya. lulus gimana? Jadi di tahun kita itu tahun 2000, jadi kita lulusan milenial, benar? Oh ya, 2000, oke. 2000. Jadi kebetulan ya. Waktu itu mah niat pengen masuk ke ITB. ITB. Jadi persiapan pengen masuk ke ITB gitu. Yes. Ya ikut dan segala macam Dulu apa tryout. namanya? Dulu apa kalau masuk kuliah itu apa namanya? Dulu namanya kalau nggak PMDK ada UMPTN. UMPTN. Ya, jadi kalau misalnya buat yang pakai jalur apa SNBP sekali Iya. itu PMDK. Cuman dulu cuma sedikit lah. Jalur prestasi ya? Prestasi. Sedikit Oke. slotnya PMDK itu. Pasti. Banyak kan pakai jalur tertulis tes yang namanya UMPTN. Nah, niatnya mah udah pengen ke ITB gitu. Teknik elektro. Wih. Maunya udah niat. Oke. Sekampus sama Dilan, Pak ya? Sekampus sama Dilan ya? Nah, niat kali aja ketemu gitu kan. Dilan 92. ya? Ini 2000. Jauh ya terjauh ya. Jadi pas lagi tahun itu kebetulan jadi ada kampus dari Singapura namanya NTU, Nanyang Technological NTU. University gitu ya. Oke. Nah, itu lagi nyari banyak mahasiswa dari luar negeri. Oke. Jadi SMA 8 termasuk yang banyak diajak kira-kira di-invite. Di-invite. Ya, jadi ya cuman nggak perlu pakai tes, ngumpulin rapot gitu kan, sama cek terakhir name aja udah. Oh, cek name ya? Nem. Name. Terusnya pas lagi dilihat name-nya bagus dan juga rapotnya oke, ya udah diterima gitu. Oh, iya. Nem hasil Eptanas. Ya iya, masih Eptanas, zamannya Eptanas masih. Lu Ada ngerti nggak? nggak? Ada Eptanas Karena nggak? ini gap terlalu Nem. jauh. Ada nggak Nem? Name. Apa? My name is. Iya. My name is. Nem itu nilai evaluasi. Eptanas murni. Eptanas murni. Oh. Jadi ada dua, ada Epta, ada Eptanas. Iya. Anak Gen Z gimana? Bedanya apa tuh, Bang? Epta sama Eptanas, Bang? Nas itu nasional, Epta itu lokal biasanya. Iya betul. Oh. Jadi NAS itu se-Indonesia itu standarnya sama. gitu. Jadi ngasih nilai itu dari pemerintah, ya. Pemerintah. Itu Yang ada langsung hasilnya. Jadi kita waktu mau lulusan ya Bang, bener ya? Iya. Pengumuman tuh nanti dari provinsi, Iya. hasil Eptanas. Eptanas. Jadi dulu bisa nggak lulus. Betul. Bener kan ya? Betul. Kalau sekarang Pak, lulus semua. Bilang makasih sama pemerintah. Iya. Jadi sekarang lulus semua. Kalau dulu makanya anak-anak milenial itu ya kita harus kerja keras untuk sampai titik bisa lulus gitu. Kalau sekarang kan alhamdulillah ya. Lulus semua ya? Lulus semua. Makanya lulus kayak gini. Jadi masuk NTU. Jadi alhamdulillah itu dapat kesempatan masuk NTU, ya masuk NTU, masuk teknik elektro juga. Ini respect Singapura. Bener ya Singapura? Oke. ya? Iya, sebenarnya waktu itu juga bingung nih, serius nggak ya kita masuk Singapura ya? Ya bismillah lah. Bisa tapi kan? Ya, ya bisa sama kan. Bang, kampus NTU. Eh. Jadi kalau tanya orang gampang. Lu kampus di mana? Entu. Masuk. Kampusnya mata entu. Oh iya Singapura. Berapa lama kuliah di Singapura? Kuliah 4 tahun. 4 tahun. S1 aja. Sebenarnya waktu itu setelah kita semester pertama gitu ya. Nah, yang semester pertama yang nilainya kira-kira oke, bagus gitu. Di-invite tuh, mau nggak langsung program langsung S2. Oh, Oh, magister. Ya, nah, kita dapat tuh ya programnya. Jadi program percepatan selama 4,5 tahun langsung S2. Masya Allah. Nah, kita dapat sampai langsung master gitu. Ya udah kita ikut dan syaratnya ikut bisa bertahan di program itu ya nilainya harus stabil lah. Oh, harus stabil ya. Harus stabil. Kita alhamdulillah stabil. Alhamdulillah. Tapi ternyata pas lagi udah mau lulus ya sempat ada krisis tahun 2003. Oh, 3. Krisis apa lupa lah. Apa tuh, Bang? Krisis ekonomi. Ekonomi. Iya, Oh. Iya. ketika ada krisis juga ya? Ya, saya lupa tuh krisis ekonomi 2003. Nah, itu membuat ya Singapura itu dana pendidikannya agak berkurang gitu. Jadi program itu di cancel. Oh, itu beasiswa? Di stop. Iya, beasiswa. Full? Full. Sampai lulus? Sampai lulus. Dari kampus NTU. Itu ya. Oh, dari kampus itu yang ngasih. Oh, enak. Dari itu. Gitu. SMA 8, Jakarta, langsung ke Singapura. Singapura. Siang-siang ke dapur. Gak mau nanya lo, gimana bisa sampai ke itu?
Iya bang, tips and triknya bang supaya bisa kuliah sampai ke luar negeri gitu. Bang. Saya pengen gitu, kepengenan ya. Gampang kok kalau sekarang mah. Jadi kalau sekarang berbeda ya. Dulu gitu. kan informasi buat kuliah ke luar negeri itu nggak terlalu banyak ya. Kita juga itu makanya saya bilang saya itu kebetulan karena NTU-nya ini di kampusnya sendiri tuh invite kita. Oh, Jadi minta ke sekolah mana nih anak-anak nih ada yang mau daftar nggak? Kira-kira begitu. Nah, kita daftar. Nah sekolahnya. Nah sekarang saya rasa informasi udah banyak sekali gitu ya. Betul, betul. Iya, Kemarin benar. pas lagi saya ngirim anak saya ke Korea. Korea. Oh, anak kuliah di Korea? Iya. Alhamdulillah, Korea. ayo ngasih yo. Itu lu kalau masuk rumah makan gitu. Ayo Maseo. Ini apa sih artinya? Coba deh masuk rumah makan. Ayo Maseo. Ayo ngasih yo. Oh, iya. Mau makan padang bang? Iya. Jadi waktu kita ngirim anak kita ke Korea, informasi udah banyak dan juga beasiswa juga banyak. Oh, iya. Banyak sekali. Jadi ya mungkin bahkan waktu itu anak saya kebetulan dia nggak perlu pakai itu tes. Oh tes? Nggak perlu pakai tes. Nggak perlu kayak tes bang? Iya, cuman harus menulis ada apa Esai. Esai. gitu. Iya, Ya latihan nulis esai dan Iya. lain-lain sehingga ya kelihatan esainya oke dan juga keinginan untuk belajar di luarnya oke. Keinginannya, willingness-nya bang. Iya, ya udah alhamdulillah dapat Masya lah. Allah. Kopinya belum ada. Oh, kopi dong ya. Ini belum dapat kopi nih. Bang, Yanto. Ya, bentar. Lu lama banget. Bisa bikin kopi gak sih lu? Ngopi kasihan ini ngopi ngantuk. Ambil. Kopi. Bilang apa? Makasih ya. Kopi dulu. Kopi dulu, Bang. Kopi dulu. Aduh, Terima biar enak kasih. dong. Kasihan orang ngomong kalau ada kopi. Pisang. Oh, bisa. Yanto. Pisang itu. Namanya orang bertamu tuh harus ada makanannya. Nggak suka gitu. Silakan bang. Ini bener kayaknya kebanyakan gula dia. Apanya direspon? Jangan ya. Orang yang umpan mah saya lambung aja. Saya ambil aja. Bahaya. Jemput tuh bahaya. Bahaya buat. Tapi pertanyaan kita gini. Kenapa teknik, Bang? Kenapa Iya. teknik? Iya, kenapa teknik? Kan ribet itu. Ini Iya. kalau di Indonesia, apalagi masa-masa SMA gitu, teknik itu kan wah identiknya wah Keras banget, gitu. Bang, ya? Apalagi kalau saya pernah lihat ada pas wisudanya anak di TB kalau teknik wah keren. Wah, itu. Rasanya solid gitu, solid forever gitu. Oh gitu. Kenapa di teknik? Singapura terus nggak bilang teknik? Iya. Kenapa teknik ya? Ya karena memang pertama kan suka yang waktu itu suka yang eksakta gitu ya. Oh, eksakta. Suka ya, yang pasti. memang pengen ya kita kan dulu juga sukanya matematika dan Aduh. lain-lain. Oh, Respect, jauh. matematika. Kok bisa gitu? Dua kata lucu, bukan matematika. Itu Maaf ya, ini kita nggak relate sama anak IPS tuh nggak relate matematika. Itu kalau itu matematian ya. Ya, matematikan Bang. Kita suka matematikan sampai lulus. ya matematika. Kita suka matematika banyak kan sebelumnya di waktu SMA juga banyak ikut kompetisi matematika gitu kan. Jadi ya karena relate dengan apa namanya eksakta Nah, ya yang kita ke pasti. teknik lah. Iya. Sebenarnya waktu di kuliah itu ya lebih banyak belajar logik sih menurut saya. Oh. Iya. Logika. Pas lagi saya kerja ya, sempat kerja itu ya ilmu yang kita dapat dari kuliah palingan kepake bener-bener ya. Iya, Blok ilmunya itu ya ilmu yang terkait materinya itu ya palingan 5% yang kepake. 5% bang. Sisanya? Sisanya? Sisanya bukan itu, cuman belajar logikanya, problem solvingnya dan lain-lain. Oh. Ya. Jadi kalau anak teknik tuh hitungannya pasti ya. Eksakta. Iya. Karena orang mati kan 1 tambah 1 ya 2 gitu. 2. Ya, begitu. Oh. Tapi kan kalau ya sekarang ya kita udah bercampur lah berbeda. Kreatif. Iya. Ada suatu saat saya memang melihat ya, kita pengen gitu ya. Saya termasuk orang yang dulu ambisius pengen Lulus tepat waktu. be the best gitu ya, Oh, be semua the best. pinter dan lain-lain gitu kan. Ya itu day driving gitu kan. Oh, saya pengen pinter, saya pengen bisa menyelesaikan Ambisi. ambisnya di situ gitu Iya, ya. iya. Nah, tapi pada suatu tingkat gitu ya, tingkat tertentu mungkin pas lagi saya kerja udah di level juga udah lumayan agak lama kerja, saya berpikir juga kita nggak bisa jadi Superman sendirian Iya, lah. Nggak Teamwork. bisa. Awalnya kita berpikir, wah, gue bisa selesaiin semua nih, gitu kan. Oh, gue hebat nih, gue bisa selesaiin sendiri. Cuman
pada suatu ketika nggak bisa. Iya. Lu cuman kalau misalnya pengen sampai kalau cuma sendirian, cuma sampai level inilah. Iya. Sepintar-pintarnya, sehebat-hebatnya. Cuman kalau misalnya kita punya banyak orang gitu. Relasi, itu Bang. bukan hanya relasi, bagaimana kita bisa membantu tim dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya itu bisa menggerakkan semua organisasi. Jadi waktu itu di kantor itu yang benar-benar kita pelajarin ya, sempat itu ya. Kan kerjaan juga kebetulan di teknik juga. Oh, teknik. Jadi tahu masih nggak, linear ya? Linear, misalnya di handphone itu kan ada kayak RAM-nya. Kan? Oh, RAM. Yes. Iya. RAM. Ya, pabrik kita yang bikin RAM-RAM handphone. Kan ada NAND flash. Ya, dia kan Masuk Rabu Jambi. bukan Bukan, Mas. Kirain. sinetron. Kirain. Kan kalau misalnya di handphone itu kan ada memori kan. Iya. Memori biasanya pakai NAND flash dia. Ya, lu nggak ngerti nggak apa-apa. Iya. Emang agak susah sih. Taunya The Flash. Tahu beli aja beli. Ya, jadi ada NAND flash-nya itu. Jadi pabrik kita tuh yang bikin NAND flash-nya itu jadi chip-chipnya itu. Oh, chip-chip. Berapa giga, berapa itu tambah kecil. Nah, itu pabrik kita. Nah, jadi kembali lagi waktu itu kita yang kita pelajarin. Waktu itu kita mikirkan kan Superman. Wah, kita irreplaceable nih kalau misalnya gua nggak ada susah nih ngayatin. Ternyata namanya perusahaan besar itu sistem yang jalan, Bos. Sistem. Betul. Iya. Orang terlalu hebat pun nggak ini ya bisa replaceable semua. Betul, Karena betul. sistemnya yang keren. Bisa diganti, Bang ya? Iya. Jadi sistemnya keren banget. Ya, nah nyicip dulu nyicip. Ya, silakan Bang, minum, Bang. Kalau mau Sistemnya di itu di replace ya, Bang ya. jadi menarik sih. Menarik. Ya. Bang, pas kuliah dulu budayanya sama nggak, Bang? Kayak anak-anak Entar Indonesia. dulu lagi ngopi lu tak. Keselnya belum bisa sampai tenggorokan. Kopinya keluar ya, Bang ya? Nafsu banget enak banget nih. kopi Anak nih. Gen Z tuh terlalu terburu-buru. Kopi. Kopi nangkau dengan bismillah. Udah pengen nikah dia kayaknya. Masih ya kali nah. Baru dia lu tanya tuh. Nggak apa-apa. Silakan. Kalau Abang dulu pas kuliah gondrong nggak, Bang? Sempet gondrong sampai bisa dikuncir sedikit lah. Bisa. Dikuncir, Bang? Iya. Sampai. Gonjau. Gondrong Jawa. Jawa juga. Dulu rambut belah tengah gitu kan, Iya. belah tengah panjang gitu, sampai bisa dikuncir sedikit gitu. Oh, bisa dikuncir, Bang ya? Iya. Wih, budayanya sama ya berarti kayak di kampus. Ya pengen lah kata kita waktu itu kan kuliah kan, kalau dulu SMA kan nggak mungkin kita panjang, digunting sama sekolah. Kapan lagi gitu kan, jadi mikirnya wah panjangin dikit lah gitu. cuman sampai sebenarnya cuman akhirnya panas juga akhirnya gitu. Waktu pas lagi kuliah tuh pernah ngerasa adaptasinya susah nggak? Alhamdulillah gitu. Jadi memang ketika kita berangkat kuliah keluar gitu, yang paling penting itu adalah sebenarnya komunitas orang Indonesia. Oh ada di sana. Iya, dan juga kalau bisa juga yang yang mungkin habitnya mirip-mirip sama kita. Yang circle-nya sama, sefrekuensi ya. Sefrekuensi gitu. Jadi kebetulan kan waktu saya ke sana itu nggak cuma sendiri, banyak. Dari satu SMA tuh 20-an orang. Oh, udah ada temennya. Iya, temennya banyak. Dari saya, jadi paling banyak waktu angkatan saya dari Indonesia gitu ya. Saya lupa kalau dari SMA 8 itu 20-an. 20 orang. TN juga sama sekitar segitu. Satu kelas lah ya. Iya. Bisa seperempat ya. Iya. Terus ada mungkin dari beberapa sekolah-sekolah Kristen juga banyak gitu ya. Oh, oke. Ya jadi kita banyak orang Indonesia. Jadi ketika kita ketemu banyak orang Indonesia, bisa ngobrol, ketemu dengan teman senegara kita, enak nyaman Iya, lebih kan. ini. Oh, jadi nggak ngerasa kesepian ya? Ya tentu saja kalau misalnya kesepian, dulu zaman kita masih kesepian pakai itu SMS. Oh, SMS. Iya. 2000-an belum ada HP ya? Ada, cuman kan SMS-an doang. Oh iya. Belum ada WA. Belum ada Esya Hidayah. Kalau ada Esya Hidayah bisa telepon sehari ya. Belum, Oh iya. masih pakai SMS. SMS malah bener pula kan kalau misalnya keluar negeri. Luar negeri, Bang. Dan dulu nelponnya tuh pakai kayak kartu gitu, kayak VoIP call. Jadi mencet ini $10 tuh palingan buat bisa bertahan 1 jam 2 jam. $10, Bang. $10 Singapura itu palingan buat berapa? Sejam 2 jam lah. 2 jam. Tapi $10 Singapura sekarang beda sama $10 Singapura ya, tahun lalu. Iya. Ya mirip-mirip lah. Macam mana, Masih sama? Dulu sih 8.000, 7.000 apa ya, berapa ya lupa ya. Oh. Per rupiahnya? Per rupiah. Oh. Sekarang udah 10.000-an. Emang luar biasa sekali ya. Iya. Pindah dari sama 8, kemudian pindah ke Entu, Entu. Singapura.
Ini kan kita belum pernah keluar negeri ya, belum pernah Iya, tinggal iya, keluar iya. negeri kan realita Iya. bayangan orang soal tinggal di luar negeri tuh kayaknya enak, serba modern, serba gampang. Emang seperti itu Bang ya? Ya tergantung negaranya. Oh iya lagi, iya lagi. Iya benar nggak? Tergantung negaranya. Kalau misalnya kita dapat memang negaranya Singapura, ya memang jauh lebih modern. Ya Malaysia juga awal-awal Malaysia kalah modern dari Indonesia, cuman Malaysia itu udah lumayan lah sekarang, udah. Oke. Dulu ya itu ya udah lumayan gitu. Cuman emang Singapura ya modern ya, modern dan sangat tertata rapi. Itu tahun 2000 udah modern ya? Udah. Wah. Udah modern, udah ada namanya MRT, udah di sana udah berapa puluh tahun di sana udah. Di MRT. Singapura, Bang. Udah ada eskapator. Eskapator ya. Ya kan, karena orang gitu, aku pengen kerja di luar negeri tuh. Iya. Kamboja. Jangan itu. Admin. Aduh, pinjol. Ya, Iya. aduh bahaya. Jadi jangan gampang tergiur ya, Bang. Betul, betul. Oh. Ini ya misalnya kerja ke luar negeri juga perlu dicek karena kan namanya apa ya yang tadi terkait dengan pinjol ataupun fraud online itu banyak dan yang kita nggak negara-negara itu juga ada yang banyak kayak pusat-pusat itu banyak. Oknum lah. Jangan Jangan sampai ya, Bang. Jangan sampai. Hampir aja kemarin. Hampir kena. Hampir. Bisa. Pengen ikut. Serius? Wah, kacau Juga nih Gip. Ini gampang tergiur, Gip. Santai aja dulu. Santai dulu aja, Bang ya. Iya. Bang Penda bikin nggak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung jadi anggota dewan, ketua DPD, banyak proses kehidupannya. Nah, abis pilih Singapura langsung kerja di sana. Kerja di sana. Singapura juga. Singapura. Ya, jadi gue lulus kita lulus 3,5 tahun. 3,5 3 tahun. Wow. Singapura 3,5 tahun. Lah, gue di kampus 4 tahun. 4 tahun. Pernah ngambil manajemen. Masih kerja juga ada teknik. Jadi 3,5 tahun. Tadi sebenarnya niat juga tadi tuh. Ada sama profesor tuh pengen lanjut S3 dan lain-lain. Udah siap gitu kan. Cuman lah, memang pas lagi saat itu memang tadi dana buat pendidikan, buat risetnya itu lagi berkurang. Oh, asik. Udahlah nyari-nyari kerja aja. Berarti kerja di sana dulu ya? Sempat kerja di sana? Kerja. Sebelum akhirnya balik ke Indonesia? Awal 2004 kerja. Di sana? Berapa lama di sana? Dari awal 2004 sampai Februari 2012. Oh, 8 tahun lah. 8 tahun, Bang. Lama juga ya? Udah kartap dong? Hah? Udah kartap? Iya, tetap. Ada yang tetap. Ya iyalah. Ada orang sana, Bang ya. Oh, di Singapura nggak ada kartap ya? Ada kartap ya. Adanya outsourcing? Enggak? Katap saya. Oh, kartap. Dari awal katap. Dari awal? Dari awal. Oh, gitu. Iya nggak. Jadi banyak yang outsourcing itu memang yang dia di level mungkin apa teknis. Jadi ada level engineer gitu ya, Iya. ada level manager ke atas itu biasanya karyawan tetap. Cuman kalau misalnya mungkin di level teknisi, di level operator, nah ini mungkin karyawan Freelance. apa istilahnya tadi? Oh. Outsourcing gitu ya. Sementara. Ya. 8 tahun di Singapura ngumpulin pundi-pundi tuh ya? Hah? Ngumpulin pundi-pundi. Nyari cuan, Bang. Ya. Apa? Nyari jodoh. Cari jodoh. Jodoh di sana? Jadi ya dapat nikahnya di Indonesia, cuman ya kebetulan juga sama kuliahnya di sana. Oh, cinlok. Cinlok. Nah kan di Singapura. Iya. Kecuali abang Temen di- SMA juga. Oh, teman temen SMA teman abang SMA juga. juga di Bang. Wih. Pantesan gak kesepian. Di sana jadi kenal di sana, kenal di teman SMA udah deket? Enggak, di sana, di Singapura. Jadi di SMA juga biasa aja, nggak begitu. Karena sekelas cuman biasa aja. Oh, Ke Singapura juga biasa aja. Biasa aja. Akhirnya kenal lagi. Akhirnya kenalnya di ya kenal orang satu SMA Oh, mungkin kenal. kan sering ketemu ya. Namanya udah di akhir tahun mungkin ngapain lagi ya gitu ya kira-kira. Ya akhirnya setelah lulus ya udahlah cari mudah-mudahan bisa cepet dapat pasangan aja lah gitu ya dapat. Oh, jadi lulus kuliah langsung nikah? Jadi nikah 2005. Oh, 2005. Kita lulus 2004. Oh, 2004. Oh, 2004 lulus kerja 2005 nikah. Oh, baru setahun kerja udah langsung nikah ya? Berarti ya? Iya iya. Wih, keren. Berat. Berat. Berat banget, Bang ya? Berat. Pasti, Bang ya. Tabungan belum cukup. Jangan kan DP rumah. DP HP juga sulit. Singapura. Iya, Singapura. Tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Wah, masih jaya-jayanya lah ya. Oh. Prime era. Sempat tinggal di Singapura. Abis nikah langsung tinggal di Iya, Singapura. tinggal di Singapura. Sampai 2000 tadi, 12 tadi. Di Singapura? Iya. Singapura.
Oh. Tinggal di Singapura, ya kerja di sana sampai 2012, berarti 8 tahun kerja. Setelah itu kita sempat hampir setahun lah, 10 bulan, 11 bulan tuh di Selandia Baru. Selandia Baru. Selandia Baru. Itu yang kanguru kan sih Bang ya? Bukan. Oh, bukan ya? Kiwi. Oh, kiwi. Kiwi. Bukan buah kiwi, cuman burung kiwi tuh. Oh, burung kiwi. Ya, lu Oh, nanti Google aja. Yang paruhnya panjang itu Bang ya? Betul. Oh. Ya, burung kiwi. Taunya kalau kiwi tuh merek semir sepatu. Iya. Ya, jadi 2013, jadi sampai 2012 tuh full di New Zealand. New Zealand. 2013 baru ke Indonesia. Oh. Ke Bekasi lah. Oh. Bekasi. Jadi warga negara Kota Bekasi dari 2013. Walaupun KTP udah langsung habis nikah tuh KTP langsung Masih Bekasi. tergolong baru WNI. Hah? Masih tergolong baru. Baru 2013 balik ke 13, Indonesia. iya. Senior, Bu. WNI sejak lahir. Jadi kalau ke Bekasian kalah kita. Senior, Bu. 40 tahun di Bekasi. 40 tahun Abang di Bekasi Bang? Yui. 2013. Salim dulu. Ya, kali Bang. Tapi emang berarti sejak lulus Iya. tinggal nikah di Singapura, di Indonesia balik ke Singapura kerja dan punya anak di sana. Iya, Anak pertama berarti lahiran New Zealand atau Singapura? Singapura. Singapura. 2006. Yusuf tuh 2006 yang pertama. Yang pertama Yusuf 2006. Yusuf 2006. Maryam itu 2008. Singapura juga. Made in Singapura lahirnya cuma di sini. Di Oh, mana? di Kalau Maria. Mitra keluarga. Berarti Yusuf naturalisasi ya? Naturalisasi. Dari Singapura. Keren kalau anak mana? Singapura. Singapura. Wih, Iya. Gue juga pengen tuh. Anak mana lu? Singapura. Yang ke dapur. Kebetulan waktu itu yang Maryam itu kita lagi training, dikirim kantor itu ke Itali. Wih. Jadi memang kan kantornya itu kan tadi pabriknya itu multinasional ya. Yes. Jadi lagi kirim training sekitar 2 bulan 3 bulan ke Itali. Istri kita kan lagi hamil tuh berapa bulan. Waduh, kasihan dong kalau kita tinggal kan. Ke Itali. Iya, terus ya udah kirim aja ke Bekasi lah. Oh. Jadi nggak jadi ke Itali. Ya saya yang ke Itali. Oh iya. Oh, tetap. Iya, jadi nggak mungkin kita bawa juga karena kita training. Oh, berarti pengalaman abang tuh lebih banyak di luar negeri ya? Luar negeri. Ya, berarti kalau dari tahun 2000 sampai 2012 ya di luar negeri. 12 tahun di luar 12 negeri. tahun, 12 tahun 13. Singapura dan New Zealand. 13 ya, 13 tahun. Oh. Kenapa akhirnya mutusin balik ke Indonesia? Iya Bang. Kenapa Pak? Kan, sorry ya, pengalaman orang kalau gue udah tinggal luar negeri tuh. Udah enak. Sejahtera aja, Iya, udah PW enak. aja Nggak mereka. terlalu banyak drama seperti di sini. Nggak pernah lihat jalanan bolong kan. Kenapa akhirnya balik ke Indonesia? Ya, kalau buat saya sendiri sih, seenak-enaknya di luar cuman lebih tetap nyaman kalau di sini kan dekat keluarga. Bener. Iya. Jadi memang waktu itu sebelum kita kan biar juga nggak crash landing gitu kan, karena belum tentu skill yang kita miliki gitu ya di luar itu sesuai dengan skill yang dibutuhkan di Indonesia. Kalau misalnya langsung balik kerja gitu Betul, ya. betul. Karena apalagi kita spesifik banget engineering, kita bikin apa tadi tuh memori Ya, begitu. RAM tadi ya, RAM oke. dan itu nggak ada pabriknya di Indonesia. Jadi berat. Nah, makanya berpikirnya ya udah bagaimana pas lagi di Indonesia ini kita sudah ada kerjaan lah. Jadi mulai dari tahun 2008 gitu ya, kita udah ngerintis usaha. 2011. Pokoknya ngerintis usaha, tapi yang ngejalanin dari Indonesia. Oh, Ada Indonesia. saudara, Oke. adik yang megang habis Invest. itu. Enggak, gitu beneran Oh, dari gitu. awal. Oh, dari istri saya sama istri bikin usaha yang terus tahun 2011 adik join gitu ya. Akhirnya dia yang ngelola, baru 2013 saya join. Pas udah balik ke Indonesia. Pas sudah balik ke Indonesia. Akhirnya begitu balik ke Indonesia nggak jadi karyawan. Ya, langsung jadi bos. Wah, CEO abang ya? CEO itu Neng. Betul. Langsung jadi CEO gitu. CEO Abang ya. Literally CEO beneran. Jadi nggak pernah kelihatan atau muncul sebagai bos. Bos. Beneran usaha tuh. Usaha. Jadi pengusaha akhirnya. Ya, usaha jadi ya dari 2013 ya sampai mungkin pasca Covid 2022. Iya Sampai 2022. Cuman habis itu saya ikut ya kita jadi komisaris saja habis itu. Kan nih selama 12 tahun di luar negeri kan. Kan suka duka paling banyak Iya, banget lagi. Dari mulai
kuliah, kemudian kerja, akhirnya Gak apa-apa nikah. kita duduk kita nyantai ya. Nggak apa-apa, santai, Iya. santai aja. Bisa aja kita mau gini kok. ngerti. Itu namanya nggak sopan gitu. Anak Gen suka atap debok. Apa bingung? Sebagai orang Minile yang dilatih tinggal di Bekasi, punya orang tua Jawa, sopan santun itu penting. Nah makanya, apalagi Jogja kan? Oh, Jadi Bapak Klaten, Ibu Jogja. Ngeri kali. Kita balik lagi. Selama 12 tahun banting tulang di luar negeri, kemudian memutuskan untuk kerja dan akhirnya menikah di Iya. luar negeri. Iya. Anak satu Singapura, kemudian sempat tinggal di New Zealand. Apa sih di fase itu yang paling ngebentuk seorang Pendabi Surya Putra itu apa gitu? Ada momen kayaknya gue udah capek deh. Atau ini kayaknya kerja di sini tuh agak ribet ya, atau ada momen apa sih Bang pas lagi di 13 tahun lah itu di luar negeri tuh. Kan gak gampang lah. Iya Gimana aja lu berapa tahun tinggal di Indonesia lu? baru 20 tahun, Bang. Momen apa yang bikin lu ngerasa gue kayak berguna di buat orang lain? Ada gak momen kayak gitu lagi? Bantuin nenek-nenek nyebrang. Iya. betul. Nyebrang. Itu berguna nggak sih, Bang? Berguna. Iya. Itu dianya ada ya. Kayaknya gue punya pengalaman berharga. Oke. Kalau apa? Ya, jadi memang ada waktu itu yang memang benar-benar akhirnya ketika kita coba resapi itu jadi perkataan seorang ustadz gitu ya. Kebetulan kita yang jemput tuh ustadz gitu ya. oke. Kita jemput terus ya kita ngobrol-ngobrol dan juga ngobrol dengan orang-orang Indonesia di sana gitu ya. Ustadz Lutfi. Oke. Dia bilang kalau pengen sebenarnya nggak susah-susah gitu ya buat kita bisa kontribusi kepada yang ada gitu ya. Jadi manusia yang berguna aja tadi seperti Gevhar sampaikan. Oke, Gip. Iya. Lo dibelain Lunas gitu. atau linas gitu ya. cuman dia itu simpel nunjukinnya, oh saya punya duit gitu kan, saya invest di sini buat itu suruh apa namanya bikin usaha ini, bikin usaha ini gitu kalau dia pikirnya. Oh dari situ saya pikir oh iya ya. Kalau misalnya kita punya usaha juga mungkin akan bisa bermanfaat gitu Buat orang buat banyak ya? orang banyak Oke. gitu. Ada yang paling nggak kerja buat kita, mungkin ada yang mendapat kemanfaatan dari usaha kita sehingga dia juga punya usaha, misalnya vendor-vendor kita, dia juga punya anak buah dan lain-lain gitu kan. Jadi ada kemanfaatan. Nah, itu mikirnya begitu, oh ya udahlah bismillah lah. Kita coba bikin usaha tuh 2008, 2009, 2008 lah. Udah mulai mungkin usaha. Ya, bismillah gitu ya. Waktu itu awal-awal ya pokoknya bikin aja. Ya pakaian gitu ya. Walaupun bingung juga masarin di mana nih kita pakaian gitu kan. Iya, orang Iya, kitanya fashion. di luar negeri. Kita pengen base usahanya itu di Indonesia. Indonesia. Oke. Oh, Iya, lokal. telepon minta bantuan keluarga ada. Ya udah cariin pegawai satu, terusnya juga ada pertama-tama istri bantuin gitu. Kita otodidak bikin website sendiri. Kok ada tadi ya punya latar belakang teknik, engineering. Iya, otodidak bikin website sendiri, otodidak masarin online sendiri. Ya otodidak aja, belajar dari sini gitu. Jadi ya bismillah. Ya alhamdulillah usaha yang tadi kita pikir tadinya ya Cuman antara awal-awal tuh namanya usaha nggak mikir untung memang ya. Kebanyakan masukin nggak tahu untungnya di mana, yang penting masukin aja terus gitu. Cuman akhirnya kelihatan alhamdulillah nih kelihatan udah mulai ada untungnya, udah mulai ada ininya berkembang lah gitu ya, omset dan lain-lain. Sampai tahun 2011 nih kayaknya waduh, ini butuh bener ada orang yang Handle. handle manage. tuh 2011. Saya kontak adik saya aja, kebetulan dia juga udah kerja gitu kan. Kerja, ya kita kontak adik saya, mau nggak nih jadi. Pernah gagal nggak di awal-awal usaha tuh? Oh iya, namanya usaha nggak mungkin nggak ada yang gagal. Gagal lah pasti. Iya, semua usaha kan, kalau saya selalu percaya, ketika kita sudah koleksi banyak kegagalan, pasti nanti ada keberhasilan. Tuh, Gip. Jangan koleksi gagal mulu. Jadi ya kalau orang bilang itu kan habiskan jatah gagalmu. Oh, Ya. I Kalau mentalnya pengusaha begitu, namanya dari 10 mungkin yang kita coba,
yang berhasil palingan 1 atau 2 aja alhamdulillah bisa nutupin yang gagal. Cuman ya harus dihitung-hitung, jangan sampai bisa langsung di satu tempat kita langsung all in habis hancur. Iya, Itu itu. jangan. Makanya harus dihitung-hitung. Terus kemudian pas lagi gagal, cara bangkitnya gimana? Iya bang. Ya namanya gagal gitu. Nah jadi gini. Makanya itu ketika kita pengen coba sesuatu, misalnya contoh ya, misalnya saya percaya juga ketika usaha itu juga harus banyak inovasi. Oke. Ketika inovasi kan namanya nggak mungkin berhasil langsung gitu Iya. kan. Betul. Pasti banyak yang gagal gitu. Ya kita akhirnya pas lagi inovasi kita harus ada apa ya, parameter-parameter yang kita harus tetapkan gitu ya. Nggak boleh kita misalnya kita inovasi, kita pengen langsung ngabisin duit kita yang Berapa sebesar-besarnya ke situ. Wah, itu mah kalau gagal habis gitu kan. Makanya kita harus nyobanya pelan-pelan. Ketika gagal ya udah gagal. Nggak apa-apa, at least kita coba. Coba lagi yang selanjutnya, coba lagi yang selanjutnya, coba yang lagi yang selanjutnya. Karena belum tahu kita mana yang bakal berhasil kan. Jadi ketika itu yang kita percaya, pokoknya dicoba aja. Cuman kita harus punya parameter di mana ketika kita gagal, kita bisa siap bangkit gitu. Jangan kita jatuhnya bener-bener apa ya? Jatuh banget sakit gitu. Iya. Jangan sampai kita jatuh. Ya kita jatuh kalau bisa itu jatuhnya ya di bawahnya itu ada matras. Gitu, masih ada matras. Lo berapa kali gagal? Gua gagal sih Ngopi ya? nembak cewek, gagal mulu. Masuk kuliah, berharap tinggi tapi gagal juga. Banyak sih bang gagalan gua bang. Belum berhasil kayak gua kelihatan. Serius? Wih, nggak mungkin. Dari 1000 berapa kali berhasil? 1000. Banyak amat 1000. Kata Bang Fen tadi, kalau lu udah sering gagal, bentar lagi berhasil gitu. Iya. Bentar lagi, Sabar Bang. aja, tungguin aja berhasil. Yang penting mau kerja keras ya. Yang Mau penting bangkit mau. terus. Bentar lagi berarti bang ya. Iya, sabar. Besok bisa nggak? Gak bisa lah. Minta apa yang di atas? Akhirnya kan udah mulai kuliah, terus jadi pengusaha. Banting setir ya? Bantu setir. Banting setir. Jadi politisi. Wih. Ini lumayan agak loncat-loncat sebenarnya kan. Gimana bang rasanya sekarang? Abang tiap ini berangkat naikin nggak? Wut. Toto. Enggak lah. Oh. Enggak ya? Nggak ada, itu buat pejabat. Oh, beda ya? Kan belum, dia masih levelan politisi. Nggak pakai wok gitu. Masih ngerasain macet. Masih ngerasain macet. Masih kan? Masih lah. Nggak ada, belum ada for rider. Belum ada, kecuali nanti kalau dia udah jadi, baru pakai pot aja. Jadi apa? Jadi manusia. Jadi pejabat lah ya, yang udah pakai wok. Kadang-kadang suka ganggu ya. Iya. Tapi ya, Ya. Apa tadi lupa gue? Iya. Enggak, kenapa Bisa ya? tiba-tiba dari pengusaha terus Hah? abang dari Oh, iya, teknik iya, ya. Terus kemudian memutusin itu jadi politisi. Sekarang kan udah jadi ketua DPD juga. Kemudian jadi anggota DPRD Kota Bekasi juga, Komisi 1 pula, udah ngurusin orang banyak. Iya. Kenapa bisa milih jalan hidup sebagai politisi gitu? Nah, Ya, banyak juga tuh yang nanya tuh sebenarnya. Kalau pengen hidup lebih tenang, soalnya jadi pebisnis lebih enak. Iya. coba kita jelaskan pakai bahasa bayi. Pakai bahasa yang lebih mudah. Yes. Ya, jadi gini. Jadi gini lagi. Jadi kita lihat tadi ketika tadi yang benar-benar mengena ke saya tadi kan kita banyak manfaat, orang kan happy, kita dapat kita percaya kita melakukan kebaikan pasti kebaikan itu balik ke kita. Gitu kan. Ya, kita bermanfaat buat orang, yang mudah-mudahan kita juga nanti dapat balasan yang bagus gitu kan. Ya udah, itu aja sebenarnya. Cuman bedanya waktu itu misalnya kita di usaha, tadi kan kita berpikir orang-orang dapat gaji, dapat dapat pekerjaan dan lain-lain. Tapi kalau ketika jadi politisi, kita kan ngomongnya di levelnya berbeda. Betul. Kebijakan gitu ya. Misalnya kebijakan terkait dengan yang kita perjuangkan gitu kemarin, banyak P3K yang belum jelas nasibnya. Apakah TKK yang belum jelas nasibnya, ya kita terima audiensi, kita rapat dengar pendapat dengan mereka, maunya keinginannya gimana gitu. Nah, kita kan abis itu memperjuangkan nasib-nasib mereka seperti itu. Nah, itu kan sama sebenarnya. Fondasinya sama. Niatnya sama. Sama, cuman kan kemanfaatannya lebih besar. Ya, apalagi ketika
berbicara, misalnya DPRD sendiri, itu kan kita punya salah satu fungsinya adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran, dia bersama dengan pemerintah daerah gitu ya. Kita sama-sama ngeset nih anggaran nih. Anggaran buat pendidikan berapa banyak? Anggaran buat beli mungkin nih pada rusak kursi-kursinya berapa banyak? Infrastruktur ya, Bang. Iya, ya misalnya kursi-kursi di mana? Sekolah-sekolahan. Sekolah itu pada rusak. Ya jangan sampai anak-anak juga nggak dapat kelayakan gitu kan, berapa banyak. Nah, kita ngeset anggaran. Itu dengan anggaran semakin ini yang kira-kira pas, yang bisa membantu masyarakat. Nah, itulah yang kita harapkan kemanfaatannya. Jadi sebenarnya nilai yang diambil adalah pesan kayak Ustadz tadi ya. Iya. Jadilah manusia yang sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Oh, I see. Contek mencontek. Berbagi. Berbagi itu konotasinya negatif gitu. Jadi kalau aku mau berbagi nih gitu, boleh dong berbagi nilai. Berbagi jawaban. Bagi jawaban. Nggak enak tuh. Bang, abang sibuk banget ya. Anggota DPRD, kemudian jadi ketua DPD Kota Bekasi, PKS Kota Bekasi ya. Pasti waktunya habis dong. Ada lah. Nah, peran abang sebagai suami dan ayah di rumah tuh gimana? Masalahnya gini, nggak semua pemimpin itu berhasil juga di rumah kan. Ada pemimpin yang mungkin di luar dia berhasil, tapi di rumah dia mungkin gagal. Iya. Tapi kan kita lihat catatan, pertama anak abang yang pertama ya, Yusuf kuliah di Korea, Alhamdulillah. terus juga pernah hafiz Quran juga 30 juz. Allah. Kemudian Maryam, Ya. dia nomor 2 30 juz juga. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang bontot ya, yang terakhir nomor 3 ya. Yusuf. Furqan. Furqan juga sedang berjuang untuk jadi hafiz Quran ya. Ya, Dan ini juga peran menurut kita juga nggak gampang ya. Karena itu gimana cara ngebagi peran sebagai Vendabi di rumah, sebagai suami dan sebagai ayah. ya. Ya tadi kalau saya sih lihat kan namanya anggota keluarga. Iya. Keluarga kan tetap aja nanti yang diminta pertanggungjawaban terhadap keluarga siapa? Bapak kan? Iya. Oke. Iya nggak? Iya. Ku anfusakum wa ahlikum naro gitu kan ya. Oh. Ya lindungi dirimu dan Keluargamu keluargamu dari api neraka. Tetap ini tanggung jawab siapa? Bapak. Wih. Iya lagi ya. Iya. Ya, cuman kita harus berbagi peran dengan istri. Ya. Jadi istri itu punya kemampuan alhamdulillah gitu ya. Kemampuan bisa memberikan, bisa dekat ataupun mencari informasi banyak dari anak-anak. Oh, bisa deep talk sama. Bisa deep talk, bisa ngobrol sama anak-anak. Terus pas lagi anak-anak, wah kayaknya nih ada salah nih anak gitu ya. Bi ngomong di sama anak yang ini gitu, kayaknya dia butuh bantuan apa gitu. Jadi kalau saya lebih memberikan mungkin semangat, kira-kira butuh bantuan apa. Ya kira-kira kita bisa menjadi bantalan seperti apa, bisa mensupport seperti apa, ya ngarahin mereka gitu. Yang senantiasa sih yang saya sampaikan kalau ke anak-anak itu, kita pengen mereka yang penting berusaha dulu, fight dulu aja, nggak perlu mikirin hasil mah udah yang di atas yang ngurus Ngatur ya. Ngatur, cuman kalau masalah fight, masalah semangat, masalah persiapan, nah itu tanggung jawabnya. Itu domain effort itu kan domain kita. Nah, itu yang dia harus persiapin gitu. Jadi apapun. istri yang nge-bridging. Jadi harus punya kerjasama bareng juga sama istri. Iya, jadi ya karena mungkin kan yang lebih banyak interaksi istri. Jadi memang ya tetap saya juga pernah merasa saya kurang dekat dengan anak-anak gitu kan. Dekat lagi nih. Anak gitu. Anak. Ya sampai suatu ketika kita pernah ke psikolog. Oh bapak nih. Jadi kalau misal kita ke psikolog ya, sebenarnya kita periksa anak kan. Kita lurusin dulu. Jangan sampai orang psikolog, Bang Ben ada masalah, ada masalah mental. Bukan dulu, temen curhat lah. Psikolog itu ya kita pengen lihat anak kita minatnya seperti apa, masalah seperti apa. Psikolog abang ya? Bukan psikolog, dia pokoknya dites lah sama ahli psikolog gitu ya. Kira-kira kita bisa membantunya seperti apa. Betul. Gitu. Pernah tuh kita psikolog buat anak salah
salah satu anak gitu. Jadi hampir semua kecuali yang pertama sih enggak sempat kita knowledge-nya kurang gitu. Anak pertama wajar. Anak pertama megang anak percobaan. Iya, wajar. Betul. Ini Sorry, belum, Sob, ya. belum melilit nih buat dia. Anak pertama itu emang biasanya kita sebagai ayah itu. Anak ini percobaan. Anak percobaan, ini textbook banget tuh. Ini karena kita masih nyari-nyari formasi yang Iya. tepat untuk anak Dari kedua dan ketiga experience gitu. berdasarkan mungkin yang kita alami dulu gitu. Anak kan. berapa lo? Kedua. Oh iya. Gue pikir anak pertama, ya hasil kelinci percobaan. Jadi anak pertama kan begitu. Jadi ya zaman alhamdulillah anak kita yang besar sangat alhamdulillah Iya. udah mature kan Betul, ya, betul. gitu ya. Udah memahami. Dan ya tadi salah satu anak itu kita ngelihat, saya pernah tuh saya sampaikan, Bapak, ya kita sampaikan aja psikolog kita. Yang di tes anak, yang dimasukkan kita, Bapak kurang dekat sama anak gitu. Iya. Ya akhir pas salah saat itu, ya udah kita bagaimana tuh kita biar dekat sama anak, kita minta, oh ya udah dalam 1 minggu kita ada keluar bareng sama anak yang main itu. Iya, iya. Apalah kita bilang gitu. Harinya dia Me gitu. time, family time. Ya terserah mau Oh, kemana gitu. Kita pokoknya Bonding kemana? Oh kamu mau makan apa? Mau ini apa? Gitu. Itu aja. Jangan manggit-manggit, kamu belum menikah. Ini bisa jadi tip dan trik nanti kalau seorang Givari jadi ayah. Wih. Mahal loh. TikTok sama anak tuh mahal. Bahkan kalau ada orang tua bisa curhat sama anaknya, itu momen langka. Karena nggak semua Anak bisa curhat sama orang tuanya. Iya, anak bisa Iya. curhat. Itu momen langka itu. Karena nggak semua anak itu mau cerita sama orang tua. Iya. Betul Bang ya? Betul. Berarti anak-anak sering curhat sama abang sama istri. Oh paling sering sama istri. Oh. Jadi ya itu pentingnya sebenarnya. Jadi ketika anak-anak remaja, jadikanlah kita anak-anak tuh bisa ngobrol sama kita. Mau cerita permasalahannya, kira-kira di mana, sehingga kita bisa, oh apa yang bisa kita bantu anak-anak. Iya. Jadi momen paling berharga di rumah tuh ngapain aja? Hah? Momen paling berharga di rumah. Kita. Oh biasanya kalau kita tuh paling seneng ya sama anak-anak keluar makan bareng. Oh, makan. Pantes. Gemuk ya. Kita nggak bilang begitu ya. Itu juga ngarah ke sana, enggak, maksudnya Bang. pantes akrab gitu. Terus bonding mulu, Bang. Iya. Anak Suka begitu Bang Wen. Kayak anak saya selalu bilang, Abi sering ngajakin aku makan gitu. Jadi momen dia bisa apa ya namanya daya ingatan itu golden momennya seorang anak ke bapak itu ya. Core memory dia lah, Bang. Yes. Ya pokoknya kita sering ngajakin, ayo makan yuk keluar gitu. Bondingnya memang begitu ya. Ya, jadi menarik juga ketika kita juga mulai mungkin tadi ada suatu saat tuh mungkin waktu saya masih bekerja tadi kita kan mikir wah kita orang hebat dan lain-lain gitu kan. Cuman ternyata tadi kalau kita diberikan tugas sebagai pemimpin gitu ya, Iya. kita nggak mikir kita nggak bisa cuma sendirian gitu kan. Ada seorang yang ada harus kita pimpin gitu kan. Termasuk juga dalam keluarga. Dalam keluarga kan yang kita pimpin adalah istri kita, anak-anak kita gitu kan. Iya, iya. Ya, jadi ya kita harus ya ngerti oh, anak ini seperti apa, istri kita seperti apa, sehingga kita tahu kapan kita bisa ngentri. Oh, kamu ini jangan dulu seperti apa gitu. Sekarang gimana rasanya punya anak yang luar negeri tapi yang kuliah sampai luar negeri? Pernah ngerasa khawatir nggak? Ya tetap, ya namanya yang khawatir wajar kan. Iya, iya. Ya tetap kita ya coba kontak minimal seminggu, sebisa mungkin telepon. Di Korea ya? Iya kan gampang sekarang. Kampusnya di mana? Kampusnya itu di Suwon. Suwon. Suwon, oh rajamu mas. Kampusnya itu di Suwon. Jadi kalau nama kampusnya itu Ajo University. Ajo. Ajo. Oh. Ajo. Padang. Ada. Padang. Iya. Kalau Ajo itu bahasa Padangnya abang. Abang. Oke, iya. Iya, Ajo University dia. Luar biasa emang. Terus momen yang paling bikin Bang Pen rasa bangga sebagai seorang ayah tuh ada di titik apa Bang? Oh, ya tetap misalnya anak waktu itu ya misalnya Yusuf, Maryam bisa nyelesain hafalan itu kita bangga. Hafiz Quran, Bang ya? Ya, walaupun mungkin hafiznya masih belum itu ya, cuman Mungkin. ya mungkin, cuman ya itu bangga itu kan bukan perjuangan yang ringan. Betul. Ya. Kita suruh ngafalin aja, berarti saya itu Susah banget tuh, Bang. Hafiz susah, Quran, Bang. iya. Buat mungkin ada aja tuh berat gitu. Iya, Jadi itu effort gitu ya. Effort itu luar biasa. Jadi ya itu kita bangga. Karena kita ngelihat effortnya mereka luar biasa dan itu kita harus apresiasi. Dan juga ya itu dan juga mereka si kemarin alhamdulillah Yusuf bisa ke luar negeri juga. Ya tadi kita harus membersamai juga sama anak-anak gitu. Sekarang tuh udah ngerasa cukup atau
kayaknya gue masih kurang nih jadi seorang ayah nih. Tetap kita harus belajar. Evaluasi Bang ya. Iya, kita kan tetap aja mana ada orang yang sempurna kan. Iya. Sebagai seorang pemimpin mana ada yang kita benar-benar wah gue perfect itu enggak lah. Pasti ada salah-salah wajar gitu. Salah-salah ya kita harus terus belajar, terus evaluasi juga gitu. Ya, biasa itu. Tapi dalam jangka waktu berapa tahun Bang, anak-anaknya Bang Pen itu pada jadi hafiz Quran semua Bang? SMA pada. SMA Bang? SMA. Itu susah banget Bang, jadi hafiz Quran Bang. Kok bisa? Iya, karena saya nggak sanggup ya. Iya. Jadi saya hafiz Iqra aja deh. Ya. Bener Nggak juga. sanggup saya. Iya, hafiz Quran. Hafiz huruf hijaiyah. Hafiz Iqra, iya. Alif batasa aja saya itu mah. Itu juga belum, masih panjang. Masih Coba terusin. panjang ya? Coba terusin. Coba terusin. Alif batako. Ya. Oke. Kan ini pertama anak pertama dan anak kedua tuh jadi hafiz Quran. Nilai apa aja sih yang Bang Pen warisin ke anak-anak nih? Kayaknya gue pengen anak gue kayak gue nih, pengen jadi anak yang sebaik-baiknya manusia atau sampai mereka akhirnya memilih untuk 2 jalur sebagai penghafal Quran, kemudian kuliah ke luar negeri itu juga kan masih panjang perjalanan, tapi nilai apa yang tetap diwariskan sama Bang Pen sebagai seorang ayah? Ya. Saya pengennya sih anak-anak kita tetap melihat bahwa yang namanya hasil itu ya itu udah bukan kuasa kita. Yang penting tadi kita selalu berpikir bagaimana kita berusaha. Berusaha yang terbaik, menjadi yang terbaik gitu. Itu aja terus. Jadi misalnya contoh mau nilainya bagus, tentu ataupun itu ya dia harus berusaha mempersiapkan itu gitu. Effort mempersiapkan itu. Dia punya mungkin mau jadi apa ya terserah gitu. Misalnya pengen nanti kita juga nggak mengharap dia ikut misalnya nanti jadi politisi, enggak, itu terserah anak-anak aja. Oke. Iya, dia pengen misalnya habis itu misalnya si Yusuf gitu pengen nanti lanjut S2, alhamdulillah misalnya, ataupun dia pengen kerja di Korea ya silahkan. Tapi tadi dia harus berusaha yang terbaik untuk mendapatkan itu gitu. Benar. Itu aja. Jadi ya jangan pernah nyerah, don't give up gitu. Nggak pernah nggak boleh menyerah dulu gitu. Kalau misalnya kita udah nyerah itu kalah udah. Ini Bang Pen pesen online apa gimana Bang? Jadi Shopee ya. Paketnya nyampe kayaknya, paketnya udah mau nyampe. Coba dilihat itu. Iya tadi. Ya toh, jangan cekin tuh. jangan di mana ada paketnya. free food nyampe. Ini kurirnya. Kurirnya dia. Saya kira ya cocok. Ya, itu yang saya pengen sih, mudah-mudahan anak-anak tuh punya terus semangat itu gitu ya. Tapi nih Bang, anak-anak ada komplain nggak ketika Abang? Abi kok jadi ketua DPD sih, Bi? Nanti waktu buat anak-anak habis. Nah, kita Abang mutusin untuk jadi ketua DPD. Abang dipilih kan, jadi ketua DPD kan? Iya, kita nggak minta. Anak-anak komplain nggak? Anak-anak komplain nggak? Anak-anak ya ketika dia udah tahu abinya pernah jadi ketua DPC kan juga tahu dia. Yes. Terus juga abis itu jadi anggota dewan juga tahu kan dia. Ya udah akhirnya kayaknya cuma nerima aja anak-anak gitu udah. Iya, paling kan ada anak-anak yang kalau misalnya ditanya apa kerjaan bapak kamu, bilangnya bisnismen, dia gak enak ngomongin. Bilangnya gak enak. Dia gak enak kalau misalnya nulis bapaknya apa politician, dia gak enak gitu. Oh, Ada. gitu. Nggak apa-apa, it's okay. Cuman ada anak juga yang berarti siapa bapak kamu? Bapak saya ketua. Gitu. Oh ya, Ada. pernah ngisi gitu ya? Syukur konten kecil. Politisi. Dan nulis ini Bang, CEO. Tadi pengusaha, masuk tadi. itu. Ya nggak apa-apa, jadi sama aja. Itu kan kenyamanan dia melihat orang tuanya. Betul, Benar. betul. Ini nggak ada masalah berarti ya? Nggak ada masalah. Berarti anak-anak udah ngerti dan terima bapaknya itu politisi, dibutuhkan orang banyak. Ya kita tetap aja, tadi harus tetap ada gitu ya buat anak. Ya walaupun lewat telepon. Oh, oke. Ya apalagi misalnya Yusuf kan udah jauh ya, harus lewat telepon. Setiap kita itu coba telepon Yusuf lah ngapain gitu kan. Ya minimal seperti itu. Ataupun sekarang Mariam juga udah lagi persiapan. Oh, mau mana? Kan udah lulus. Oh, udah lulus? Udah kelas 12 dia. Oh, kelas 12. tahun ini Oh. masuk kampus. Udah selesai nih kan. Dia kan ya niatnya pengen ngikutin abangnya gitu ya. Korea. Udah kita siapin juga. Iya, Kita siapin, kita bantuin. Ke Suwon juga Bang. Belum tahu. Yang penting kuliah di luar negeri ya? Yang penting coba dulu daftar-daftar gitu.
Ntar dapatnya di mana, yang penting dia daftar dulu. Oke. Oke. Jadi Baik. sebagai seorang Vendabi lengkap banget ya. Ya, profilnya. Dia sebagai politisi juga, sebagai ayah dan suami yang baik juga di rumah. Ya, mudah-mudahan. Iya. Ya, Ya, kita doain yang terbaik lah ya. Amin. Bekasi dalam bayangan Abang ke depannya kayak gimana nih? Bekasi. Yes. Iya. Bekasi ini kan daerah penyangga Jakarta. Betul. Iya. Ya kita pengen juga Bekasi lebih cakep lagi ke depannya, modern, tertata, rapi, infrastruktur juga bagus, Benar. ya. Terus transportasi juga bagus, pendidikan ya di level yang meningkat lah, bagus gitu ya. Tantangannya kan di situ. Kalau secara kesehatan udah lumayan, tinggal perlu ditingkatkan. Tadi mungkin infrastruktur, pendidikan ini harus perlu lebih baik lagi ke depan, gitu. Sehingga ya pengennya tuh banyak orang Bekasi. Kalau bisa Bekasi itu jadi bayangan saya gitu ya. Tempatnya berkumpul banyak perusahaan-perusahaan juga. Cuman perusahaan-perusahaan teknologi gitu ya, pengennya. Cuman kan apakah mungkin nggak tahu. Tergantung dari kebijakan dari pemerintahnya. Oke. Ya kayak misalnya Bill Gates, Elon kayak Musk. misalnya sekarang gini, Jauhan. Bill Gates, Silicon Valley-nya Indonesia di mana? Yang tempat-tempat itu mereka membuat usaha-usaha teknologi itu banyak tuh, kalau nggak di Jogja, di Bandung. Kenapa? Cuman karena mereka udah punya banyak kampus. Kampus banyak sekali di sana. Gitu. Nah itu juga sama, mungkin Bekasi ini kalau misalnya Jakarta sudah agak sedikit perlu lebih banyak kampus, sehingga banyak juga orang-orang mungkin dari kabupaten Karawang datang ke kampus. Ketika kita sudah sumber daya kita banyak, ya itu akan lebih banyak lagi nanti orang-orang yang bisa berkualitas di Kota Bekasi. Kita mau sebenarnya versi terjujur dari seorang Vendabi Surya buat anak-anak muda di Kota Bekasi. Kira-kira ada pesan apa yang mau disampaikan ya? Bisa ke anak-anak, bisa ke anak muda di Kota Bekasi. Ya, jadi kalau buat anak muda di Kota Bekasi, kalau kita sih maunya jangan batasi potensi diri. Potensi diri kan banyak sekali gitu ya. Ada yang mungkin potensinya di di kesenian, ada yang potensinya di mungkin olahraga, ada yang potensinya di mungkin pendidikan dan lain-lain, akademis dan lain-lain gitu. Jangan batasi potensi diri. Nah inilah ya ruang-ruang yang sebenarnya harus lebih diperhatikan. Ya, kita pengen gitu ya ke depan. Mungkin bukan tantangannya bukan hanya di Bekasi, cuman di Indonesia gitu ya. Bahwa pendidikan juga berbasis kompetensi gitu ya. Jadi ada orang yang sukanya dengan musik, bisa nanti berkarir nanti jadi pemusik. Ada orang yang sukanya olahraga, bisa nanti udah path-nya itu diberikan seperti jadi olahragawan, atlet. Nah ini harus dikuatin. Ya kan memang tantangannya di Indonesia seperti itu gitu ya. Kalau di mungkin negara-negara maju gitu ya, kayak semacam Jepang, Amerika, itu ruang-ruang itu sudah kuat karena industrinya sudah banyak mendukung gitu ya, sudah banyak mendukung. Nah ini perlu kerjasama yang besar gitu, baik itu pemerintah, third sector, dari private sector, dari para perusahaan swasta ataupun itu, untuk sama-sama concern di tempat ini gitu. Jadi menciptakan ruang-ruang agar ya industri-industri ini mulai dibangun lah. Oke. Gip, kalau tadi Bang Vendabi ngasih pesan ke anak muda, sekarang lo ngasih pesan ke Bang Vendabi. Nah, sebagai anggota dewan, lo ngerasa dong, lo harus ngapain? Bang, gue sebagai anak muda, mumpung ada wakil rakyat kita di Kota Bekasi, coba mau apa? dari Gen Z. Masih muda kan lo? Bang, pesan saya sih ya, selagi saya anak Gen Z nih, yang masih punya potensi yang seperti Abang ucapkan tadi ya. Pesan gue cuma satu sih Bang. Apa? Saya pesanin makanan nggak Bang? Siap. Percis. Udah ketebak. Udah lapar nih. Jadi maunya yang instan. Iya. Gratifikasi instan.
Aman. Mungkin dari saya Bang ya, Iya. sebagai mungkin Serius nih? perwakilan anak muda ya. Serius kan Iya. nih? Serius kayaknya. Kita coba dulu aja kali ya. Paling lebih ke, iya sih Bang, terutama di fasumnya Bang, fasilitas umumnya. Fasumnya diperbaiki ya. Iya benar. Berbanyak. Diperbanyak dan diperdaya lagi, lebih direstakan kembali. Jadi infrastruktur buat fasum sehingga banyak bisa diakses oleh masyarakat buat Iya. anak-anak muda gitu. Iya. Oke, ini pesan dari Gen Z untuk anggota dewan kita, Bang Pendabi Surya Putra. Tepuk tangan dong. Terima kasih Bang Pendabi sudah hadir di podcast kita. Mudah-mudahan beliau juga mau berangkat haji tahun ini. Semoga lancar. Jadi haji mabrur dan Amin, mabrur. amin. Berdua sama istri ya? Amin. Berdua sama istri ya? Iya, iya. Ya, kita lancar kembali ke tanah air dan semoga juga segala sesuatu yang direncanakan baik sebagai seorang ketua DPD Kota Bekasi, PKS Kota Bekasi maupun anggota dewan DPRD Kota Bekasi semua lancar, mudah dan diberikan Amin, amin. kesabaran dalam menjalin hidup. Oke, terima kasih banyak sampai ketemu di podcast aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bang.